Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi presentasi kami yang berjudul jenis-jenis bahan ajar. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan bahan ajar, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan bahan ajar itu dan kenapa bahan ajar itu penting dalam dunia pendidikan. Bahan ajar adalah segala bentuk materi atau sumber belajar yang disusun secara sistematis untuk membantu proses belajar mengajar. Jadi, bahan ajar ini dibuat agar pembelajaran bisa lebih terarah dan efektif. Kemudian, bahan ajar juga bisa digunakan oleh guru maupun peserta didik. Dengan adanya bahan ajar, pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Karena materinya sudah disusun dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Menurut Tania 2019, bahan ajar ini bukan hanya sekedar kumpulan materi, tetapi juga dirancang agar dapat digunakan secara optimal dalam proses pembelajaran. Nah, teman-teman, jadi intinya itu adalah bahan ajar merupakan alat bantu yang sangat penting dalam pendidikan. Tanpa bahan ajar, pembelajaran bisa jadi kurang terstruktur dan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada fungsi dan tujuan bahan ajar. Menurut Tian, bahan ajar dalam proses pembelajaran sangatlah penting karena berperan sebagai sarana utama untuk mentransfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik. Bahan ajar membantu guru dalam menyampaikan materi secara terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan siswa memahami konsep yang diajarkan. Selain itu, bahan ajar juga berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Salah satu kegunaan utama bahan ajar adalah sebagai sumber belajar bagi siswa. Dengan adanya bahan ajar yang sesuai dan lengkap, siswa dapat belajar secara mandiri baik saat berada di kelas maupun di luar kelas. Selain itu, bahan ajar juga memiliki fungsi sebagai alat evaluasi karena seringkali dalamnya terdapat latihan soal atau aktivitas pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi. Di sisi lain, menurut Panen, tujuan dari bahan ajar adalah untuk membantu siswa dalam mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dengan bahan ajar yang tepat, tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal karena materi telah dirancang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pembelajaran, serta mempermudah siswa dalam mengakses materi secara berkesinambungan. Secara keseluruhan, bahan ajar memiliki peran yang saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan pembelajaran. Tidak hanya bermanfaat bagi siswa, bahan ajar juga membantu guru dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Dengan pemanfaatan bahan ajar yang optimal, proses pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, terarah, dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis bahan ajar. Jadi ada beberapa jenis-jenis bahan ajar. Nah, yang pertama ada bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak ini merupakan salah satu jenis bahan ajar yang paling umum dan paling sering digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini biasanya disajikan dalam bentuk fisik, yaitu berupa tulisan atau gambar yang dicetak pada media kertas. Nah, keberadaan bahan ajar cetak ini menjadi sangat penting karena mudah diakses, relatif murah, dan tidak memerlukan perangkat tambahan seperti listrik atau teknologi digital untuk menggunakannya. Nah, bahan ajar cetak ini juga memiliki jenis-jenis yang sangat beragam. Di antaranya yaitu ada buku teks, modul, handout,
lembar kerja siswa atau biasa disebut dengan LKS, brosur, leaflet, dan juga panduan guru. Nah, jadi setiap jenis bahan ajar ini memiliki fungsi dan karakteristiknya masing-masing. Misalnya, buku teks. Buku teks ini berfungsi sebagai sumber utama untuk membagikan materi pelajaran. Sementara modul ini biasanya dirancang untuk pembelajaran mandiri yang sistematis dan juga terstruktur. Sedangkan handout biasanya berisi mengenai ringkasan materi yang diberikan kepada siswa sebagai pelengkap pembelajaran di kelas. Nah, bahan ajar cetak ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan bahan ajar cetak ini yaitu dapat digunakan kapan saja tanpa tergantung pada jaringan atau perangkat digital. Nah, namun bahan ajar cetak ini juga memiliki keterbatasan, yaitu seperti kurangnya elemen interaktif dan ketidakmampuannya untuk menampilkan audio atau suara maupun video yang dapat menunjang pemahaman peserta didik secara lebih mendalam dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah jenis bahan pembelajaran yang disampaikan melalui suara atau audio, sehingga peserta didik menerima informasi menggunakan indera pendengaran. Contoh, bahan ajar audio, rekaman suara guru yang memperjelaskan materi, podcast pendidikan yang berisi diskusi tentang suatu topik, audiobook, buku yang dibacakan dalam bentuk suara, radio pendidikan yang menyiarkan pembelajaran, musik atau lagu pembelajaran untuk membantu menghafal materi. Keunggulan bahan ajar audio bisa dipelajari kapan saja tanpa harus melihat layar. Contoh untuk pembelajaran jarak jauh atau saat dalam pelajaran. Membantu mengembangkan kemampuan mendengar dan memahami informasi dengan baik. Kelemahan bahan ajar audio, tidak semua orang mudah memahami materi hanya dari suara, sulit menjelaskan konsep yang membutuhkan visualisasi seperti diagram atau grafik. Yang kedua, bahan ajar visual. Nah, bahan ajar visual adalah jenis bahan ajar yang menyampaikan informasi melalui gambar, grafik, atau bentuk visual lainnya. Contoh, bahan ajar visual, slide presentasi dengan gambar dan teks, infografis yang menyajikan informasi dalam bentuk ilustrasi menarik, video pembelajaran dengan animasi atau ilustrasi, buku teks atau modul yang berisi gambar, tabel, dan diagram, poster edukasi yang merangkum konsep penting. Nah, keunggulan bahan ajar visual membantu pemahaman karena manusia lebih mudah mengingat informasi yang disertai gambar. Menarik dan tidak membosankan dibandingkan hanya teks atau suara, mudah menjelaskan konsep rumit seperti proses ilmiah atau struktur benda. Kelemahan bahan ajar visual membutuhkan alat tambahan seperti proyektor layar atau cetakan. Kurang efektif bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan penglihatan. Selanjutnya, yang keempat yaitu bahan ajar audiovisual. Bahan ajar audiovisual merupakan alat pembelajaran yang menggabungkan unsur suara dan gambar bergerak, sehingga dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Contoh dari bahan ajar ini bisa berupa video pembelajaran, film edukasi, atau presentasi multimedia. Nah, jadi bahan ajar ini dapat membantu siswa memahami konsep dengan lebih jelas karena mereka bisa melihat gambar dan mendengar penjelasan secara langsung. Yang kelima, bahan ajar interaktif atau digital adalah merupakan bahan ajar yang disajikan melalui perangkat teknologi seperti komputer atau tablet. Bahan ajar ini memungkinkan peserta didik untuk berinteraksi langsung dengan materi, misalnya melalui aplikasi edukasi, permainan pendidikan, atau simulasi yang membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif.